jawab akan disampaikan materinya oleh Cak Maskur. Untuk itu waktu dan tempat saya persilahkan kepada Cak Maskur. Baik, terima kasih Mas Faiz. Suara saya kedengeran ya? Jelas. Para narasumber yang saya hormati, Pak Fritz, pimpinan Bawaslu RI, saya menambahkan saja apa yang tadi disampaikan oleh Pak Fritz ya, bahwa ada beberapa hal yang saya akan meneruskan, dan ini hubungannya dengan teman-teman di Facebook dan bagaimana caranya juga kita nanti bekerja sama sekaligus memudahkan kita untuk melakukan pengawasan. Nah, saya fokus yang berkaitan soal Form A. Teman-teman sekalian, ini kira-kira situasi yang kita alami sekarang ya. Ada musim pandemi di mana dalam melakukan pengawasan kita kadang-kadang memang terasa goncang gitu ya. Selama ini kita istilahnya itu cara kita ya melakukan tatap muka, proses pemilihan itu ya melakukan tatap muka, tetapi karena ada pandemi maka situasi kita itu lumayan tergoncang. Nah, sebagai gambaran kita sebagai pengawas pemilu itu dalam hal melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Fritz tadi, di mana sesungguhnya letaknya Form A. Ibaratnya pengawas pemilihan itu sedang naik sampan, lalu kemudian sampannya itu adalah PKPU dan Perbawaslu sebagai standar tata laksana pengawasan. Lalu alat kerjanya yang biasa dibikin oleh Bawaslu itu adalah lentera yang ada di kepalanya itu, dan Form A itu adalah alat pancingnya. Jadi sesungguhnya kemanapun kita jalan, kemanapun kita melakukan pengawasan, itu jangan lupa untuk meletakkan Form A dalam saku. Baik yang luring maupun yang daring, karena itu adalah bagian dari pertanggungjawaban kita untuk mendapatkan hal-hal yang perlu diawasi. Itu letak posisinya. Lalu yang kedua, teman-teman sekalian, ini yang lebih meningkat lagi. Bahwa memang antara kewenangan kita dengan apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman Facebook, itu ada ruang yang sebenarnya bisa kita bedakan gitu ya. Faktanya memang kita sebagai Bawaslu berbeda dengan KPU, berbeda dengan pemantau, berbeda dengan pemerintah yang ketentuan perundang-undangannya mengikat kita. Maka oleh karena itu dalam hal melakukan pengawasan termasuk di konten internet kita itu punya pembatasannya gitu ya. Meskipun kita punya kewenangan yang sangat kuat di dalam proses ini, tetapi kita juga harus menghormati batasan-batasannya. Tetapi ketika kita bekerja sama dengan Facebook, maka batasan itu kemudian kita perluas. Jadi ada kamar pembatasan kita sebagai pengawas pemilihan, ada perluasan kamar yang sesungguhnya dapat kita lakukan secara iringan. Kenapa saya sebut ada dua kamar? Kamar pembatasan dan kamar perluasan. Sebagai contoh misalnya nomor 1 ini. Konteks daerah pemilihan sama konteks luar daerah pemilihan. Contoh misalnya, kebetulan ini di depan saya ada Bawaslu Kabupaten Bandung. Ada konten yang dilakukan oleh pasangan calon di Kabupaten Bandung misalnya. Lalu kemudian dia naruh di medsos. Nah, medsosnya itu ternyata ada dugaan pelanggarannya. Nah, sebagai pasangan calon di Kabupaten Bandung tidak masalah, dia akan kena karena konteks daerah pemilihannya adalah Kabupaten Bandung. Tetapi perluasannya di mana Bawaslu itu harus ada diskusi. Misalnya konten media sosial berkampanye untuk daerah Bandung, tetapi dibikin oleh orang luar daerah Bandung. Bahkan mungkin dibikin oleh orang luar negeri. Nah, kalau ada konten kampanye yang dibikin untuk daerah Bandung, tapi dibikin oleh orang lain, itulah yang saya maksud antara konteks daerah pemilihan sebagai pembatasan ruang kita dan luar daerah pemilihan yang menjadi perluasan dari kita. Kalau kita hanya mendasarkan kepada pembatasan kewenangan, maka itu kita biarkan saja. Padahal yang namanya media sosial itu bisa diakses kapan saja. Jadi ada konteks daerah pemilihan yang sebenarnya di sini kita bisa bedakan dan sama-sama bisa kita awasi.
Lalu yang kedua itu adalah para pihak pemilihan dan non para pihak pemilihan. Sebagai pengawas pemilihan, tentu para pihak pemilihanlah yang sesungguhnya menjadi fokus pengawasan kita. Pasangan calon, tim kampanye, pemilih, lembaga pemantau, organ-organ yang ada di daerah pemilihan, dan seterusnya. Jadi para pihak pemilihan sebagai fokusnya Bawaslu, ya sesungguhnya para pihak yang ada di konteks pemilihan. Akan tetapi kalau di perluasannya di bagian Facebook itu adalah non para pihak pemilihan. Ketika ada orang yang ada di Bandung, dia sebenarnya KTP-nya luar, bukan pemilih, bukan tim kampanye, bukan apa dan seterusnya gitu. Itu kalau kita mau masuk melalui jalurnya pengawas pemilu, bukan jalur yang pidana umum ya. Kalau kita mau melalui jalur penyelenggara pemilihan itu agak rumit. Karena kita harus melalui beberapa konsep yang sehingga kemudian kita masuk melakukan penanganan kepada dia. Tetapi kalau melalui perluasan dari pembatasan yang kita buat bekerja sama dengan Facebook, maka sebenarnya itu kita bisa tangani. Lalu yang terakhir, ini yang tidak kalah penting, dan ini banyak juga tadi disampaikan oleh teman-teman di Facebook, itu adalah berkaitan soal subjektivitas penilaian. Kalau di Bawaslu, pembatasannya itu adalah dugaan pelanggaran pemilihan yang sifatnya adalah politisasi SARA. Kita harus benar-benar membedakan ya antara yang politik SARA sama yang politisasi SARA. Kalau politisasi SARA itu sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Fritz, ada ketentuan undang-undangnya berkaitan soal larangan kampanye. Menghina, menghasut, dan seterusnya itu ya, ada larangan kampanye. Nah, larangan-larangan kampanye itulah misalnya menghasut berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi kalau ada hasutan yang mendasarkan pada suku, agama, ras, dan antar golongan, itulah yang disebut dengan politisasi SARA. Karena ada aspek pelanggarannya di situ. Tapi kalau untuk politik SARA, belum tentu. Kita harus diskusi terlebih dahulu. Misalnya, saya Kristen, saya milih Pak Ahmad. Ya, saya Kristen, saya pilih Pak Ahmad. Berdasarkan keyakinannya, dia memilih pasangan calon tertentu. Nah, model seperti ini itu masuk dalam kategori politik SARA, bukan politisasi SARA. Nah, itulah yang saya sebut sebagai ada batasan di kita, ada perluasan yang ketika kita kerjasamakan dengan Facebook, demikian juga nanti kita kerjasamakan dengan lembaga-lembaga lain. Jadi, teman-teman sekalian sebagai pengantar, bahwa dalam konteks kita melakukan proses pengawasan, pencegahan, dan penindakan di media sosial, kita harus mendasarkan pada situasi ini. Kita memang punya kewenangan yang batasan kita sudah ada, tetapi kita juga ingin melakukan perluasan, sehingga pada akhirnya proses integritas pemilihan itu tidak hanya mendasarkan pada kewenangan kita saja, tetapi juga berdasarkan pada pencegahan yang kita lakukan dan melibatkan pihak lain yang berwenang. Nah, satu lagi, teman-teman sekalian, oleh karena itu, ini pesan dari Pak Fritz ya, maka senjata kita di formulir A yang sudah disampaikan oleh Pak Fritz tadi, itu kita tambahi subkolom, gitu ya. Kita tambahi subkolom. Karena gini, sebagai pengawas pemilihan, memang kita tidak boleh melakukan pengawasan, apalagi menemukan dugaan pelanggaran yang tanpa dasar. Karena kita harus melakukan pengawasan dengan dasar yang kuat, maka situasi yang saya sebut sebelumnya, konteks pemilihan, para pihak, mengandung dugaan pelanggaran, dan seterusnya, itu harus masuk dalam rekaman hasil pengawasan kita. Nah, kalau kita harus masuk dalam rekaman hasil pengawasan kita, maka seluruhnya kita, sebagaimana yang biasa kita lakukan, memasukkan di formulir A. Nah, Bawaslu RI, Divisi Pengawasan, itu sudah memasukkan submenu, dalam hal ini ya, ini sebagai informasi, nanti juga akan disampaikan di surat edaran, yaitu dugaan pelanggaran di konten internet. Jadi yang saya tampilkan ini, yang dilingkari, dikotaki merah,
itu adalah ketika nanti teman-teman mengisi formulir A yang menjelaskan soal dugaan pelanggaran, tempat kejadian, waktu kejadian, nama pelaku, status pelaku. Ketika kita masuk ke jenis dugaan pelanggaran, kalau kita jawabnya ada, maka ada pilihan tambahan, yaitu berkaitan soal konten internet. Nah, nanti begitu informasi-informasi ini masuk, maka kemudian kita bisa sortir mana sih yang berkaitan soal konten internet, maka dalam waktu mungkin 1 hari, 2 hari, seminggu, itu kemudian terekap hasil-hasil yang berkaitan soal dugaan pelanggaran di internet. Sehingga nanti kita sebagai Bawaslu Kabupaten Kota atau Bawaslu Provinsi, ketika mau ngecek atau meneruskan dugaan ini ke Bawaslu RI untuk diteruskan ke Facebook, itu cara kita mudah gitu, tinggal mensortir saja berdasarkan submenu di internet. Sebagai contoh, ini adalah contoh formulir A, hasil formulir A yang sudah masuk dalam konten submenu internet ya. Mohon maaf ini saya coret karena ini informasi pribadi ya. Nama pengawas, jabatan, alamat domisili, kegiatannya pengawasan adalah pada saat pengawas itu melakukan pengawasan, ternyata dia menemukan dugaan pelanggaran di sosial media, dalam hal ini adalah Facebook, yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya, yaitu ketentuan ASN menyatakan dukungan dengan menyukai status di Facebook itu. Lalu ada uraian hasil pengawasannya, lalu kemudian lokasinya di mana. Sekali lagi karena kita pengawas, maka harus ada batasan-batasan yang diberikan keterangan untuk memenuhi syarat itu. Lalu kemudian ada uraian pelanggarannya, bahwa pelanggarannya itu berdasarkan pasal ini, dan seterusnya gitu ya. Terakhir ada bukti dukungan, ini yang bukti dukungan di nomor 8, ini sifatnya gambar, jadi nanti kita bisa download gambar itu ada di mana. Nah, saya pesan teman-teman sekalian, kalau ngisi form A, terutama yang berkaitan soal konten internet, ketika menerima atau mendapatkan dugaan pelanggaran, itu linknya, ini karena untuk menyambungkan dengan Facebook ya, maka linknya tolong juga dimasukkan dalam uraian dugaan pelanggaran. Jadi ketika menjelaskan uraian dugaan pelanggaran itu, maka di situ juga dicantumkan link. Jadi nanti kita sebagai Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi, kalau mau menuju ke link itu kita bisa langsung cek, atau kalau kita mau teruskan ke pihak Facebook, maka Facebook udah langsung bisa memasukkannya ke sistem mereka. Karena dengan begitu langsung terverifikasi ini konten dari mana, dan kalaupun mau yang tadi, entah itu di remove, entah itu di take down dan seterusnya, itu memudahkan bagi mereka ya. Jadi posisinya dua hal yang sangat penting itu adalah memberikan keterangan bahwa itu berkaitan soal dugaan pelanggaran di internet, lalu yang kedua menambahkan link yang ada di uraian dugaan pelanggaran. Saya kira itu sebagai singkat, sebagai penambah dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Fritz. Terima kasih moderator, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Maskur atas penyampaian materinya. Tadi pesannya Cak Maskur ya, jangan lupa meletakkan form A dalam saku. Kemudian ada beberapa hal lagi yang kemudian ditambahkan terkait dengan pembatasan dan perluasan, pembatasan oleh di Bawaslu dan juga kemudian perluasan yang dilakukan di Facebook tadi dengan beberapa item yang telah disampaikan. Dan juga tadi juga telah disampaikan bagaimana kemudian teknis pengisian form A tadi, diingatkan juga untuk mengisi keterangan bahwa itu konten internet, dan kemudian jangan lupa untuk menyampaikan link kontennya seperti itu. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin untuk pertama